Pengertian pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan dengan terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang terdakwa. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dapat mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP. Alat bukti pada pasal 1866 BW buku keempat bab ke-1 tentang pembuktian pada umumnya berbunyi alat-alat bukti terdiri atas 1. Bukti tulisan, 2. Bukti dengan saksi-saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, dan 5. Sumpah. Alat bukti pada pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah disebutkan secara rinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa. Di luar alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 ayat 1 tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Macam-macam alat bukti. Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Selanjutnya, surat yang dibuat menurut keuntungan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian lain. Selanjutnya ada kesaksian atau bukti dengan saksi-saksi. Keterangan saksi terdapat dalam pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan sebagaimanapun dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya atau dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti. Namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksian diterangkan di dalam pasal 1895 sampai dengan pasal 1912, karena pasal 1913 dan pasal 1914 dihapuskan. Bab ketiga tentang pembuktian dan dengan saksi-saksi. Persangkaan diterangkan dalam pasal 1915 sampai dengan pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab 4 tentang persangkaan-persangkaan.
Pasal 1915, persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Pada pasal 1916 KUH Perdata, persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Pasal 1922 KUH Perdata, persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain selain yang penting, teliti, dan tertentu dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang sedemikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal di mana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta berdasarkan alasan adanya itikat buruk atau penipuan. Selanjutnya tentang pengakuan. Pengakuan diterangkan di dalam pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 5 tentang pengakuan. Pasal 1923 KUH Perdata, pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak ada yang dilakukan di depan hakim dan ada yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Pasal 1924, suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah untuk kerugian orang yang melakukan. Pengakuan. Pasal 1925, pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pasal 1926, suatu pengakuan yang dilakukan di depan hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu khilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Pasal 1927, suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai selain dalam hal-hal di mana diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Pasal 1928, dalam hal yang terakhir dalam penutup pasal yang lalu adalah terserah kepada pertimbangan hakim untuk menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang di luar sidang pengadilan. Sumpah. Sumpah terdapat diterangkan dalam pasal 1929 sampai dengan pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab ke-6 tentang sumpah di muka hakim. Sumpah menurut undang-undang ada dua macam, diterangkan dalam pasal 1929 KUH Perdata. Pasal 1929 ada dua macam sumpah di muka hakim. 1e. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya. Sumpah ini dinamakan sumpah pemutus. 2e. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak. Pengertian daluarsa. Pengertian daluarsa terdapat dalam pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab ke-7 tentang daluarsa, bagian ke-1 tentang daluarsa umumnya. Pasal 1946 di daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Macam-macam daluarsa. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab ke-7, daluarsa dibagi menjadi dua macam, yaitu daluarsa dipandang sebagai
suatu alat untuk memperoleh suatu yang dijelaskan di dalam pasal 1963 dan pasal 1966 KUH Perdata bagian kedua tentang daluarsa dipandang sebagai suatu alat untuk memperoleh suatu. Nah, yang kedua, daluarsa dipandang sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban yang dijelaskan di dalam pasal 1967 dan 1977 KUH Perdata bagian ketiga tentang daluarsa dipandang sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Terima kasih.